Oke, halo selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta Philip Webinar. Terima kasih sudah hadir kembali di Philip Webinar untuk edisi hari ini hari Jumat 22 Januari 2021. Baik, sebelum kita mulai, mohon konfirmasi apakah suara dan layar sudah oke, terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah jelas ya? Baik, lancar dan jelas. Terima kasih atas konfirmasinya. Mari kita mulai Philip Webinar pagi ini. Baik, semalam Wall Street agak mix, walaupun memang S&P dan Nasdaq ditutup menghijau, Dow Jones ditutup agak melemah ya, tapi memang flat-flat aja, tidak terlalu besar penguatan maupun pelemahan, penguatan daripada S&P maupun pelemahan dari Dow Jones sendiri. Terus juga daripada Eropa ditutup juga agak melemah sedikit. Daripada Asia kebanyakan menghijau kemarin. Hanya kita turun tidak terlalu dalam juga sih, tapi sekitar minus 0,25%. Komoditas sendiri, minyak sekarang berada di 50-an dolar. Untuk WTI ada pelemahan sedikit. Untuk gold dan coal juga ada pelemahan juga. Tapi CPO, nikel, tin, timah ya, dan copper juga ada penguatan ya, khususnya di CPO setelah beberapa hari turun ada penguatan yang lumayan hampir 2% semalam. Baiklah, untuk hari ini kami memperkirakan ada potensi untuk melemah terbatas IHSG, support dan resistance-nya di 6334, 6544. Antara lain market drivers-nya ialah pertama dari ECB, Bank Sentral Eropa, yang ini ya, mempertahankan suku bunga acuan deposit rate-nya di minus 0,5% dan juga mempertahankan kuota secara keseluruhan untuk program pembelian obligasi senilai 1,85 triliun euro seperti yang diekspektasikan. ECB juga memberi peringatan bahwa peningkatan kasus COVID-19 itu memberikan resiko pada pemulihan ekonomi daripada zona Uni Eropa. Dan juga Christine Lagarde, Presiden ECB, itu mengatakan bahwa ekonomi Eropa kemungkinan besar mencatatkan kontraksi di kuartal 4 2020, yang berarti Eropa menuju pada resesi ganda ya, atau double dip recession. Di Asia sendiri, Bank of Japan atau BOJ, Bank Sentral Jepang, mempertahankan target suku bunga jangka pendeknya di minus 0,1%. Dan juga untuk imbal hasil atau yield surat utang pemerintah yang bertenor 10 tahun di sekitar 0%. BOJ sendiri memangkas proyeksi pertumbuhan ekonominya yang berakhir pada bulan Maret 2021 atau kuartal 1 ke minus 5,6% dari sebelumnya minus 5,5%. Namun BOJ merevisi ke atas untuk proyeksi pertumbuhan tahun fiskal mendatang 2022 menjadi 3,9% dari proyeksi awal sebelumnya, maksudnya sebesar 3,6%.
yang mana mensinyalkan bahwa BOJ merasa sudah cukup memberikan stimulus untuk menahan goncangan gitu daripada COVID-19 pandemik gitu. Lalu dari berita seputar COVID yaitu di Jerman, jumlah kematian sudah melampaui 50.000, yaitu sementara di Inggris menderita hari terburuk pada selama pandemi. Kemudian Presiden Joe Biden juga telah mengumumkan strategi nasional untuk memerangi virus COVID-19, tapi juga memperingatkan bahwa sekitar 100.000 orang bisa saja mati karena COVID-19 pada bulan mendatang. Kemudian dari BI juga kemarin telah mengeluarkan hasil RDG-nya, yang mana suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate ditetapkan di level 3,75%. Untuk kemarin terjadi net sell sedikit 200-an miliar rupiah. Flow share year to date masih net buy 8,72 triliun rupiah. Untuk market news pertama ada Antam akan berusaha terus ekspansi pada pengolahan hilir pengolahan hilir processing mineral gitu, atau pengolahan mineral, yaitu termasuk nikel, sembari melakukan perluasan basis pada cadangan dan juga sumber dayanya. Lalu WSBP atau Waskita Beton Precast saat ini semakin gencar untuk melakukan transformasi digital, yang mana WSBP baru saja melakukan launching SAP programnya sebagai sistem operasional perusahaan. Kemudian TBIG atau Tower Bersama Infrastructure baru saja menerima fasilitas pinjaman revolving sebesar 275 juta US dollar dari total komitmennya 645 juta US dollar. Pinjaman ini akan digunakan rencananya untuk melunasi pokok hutang senilai 275 juta US dollar juga. Baik, hari ini kita punya beberapa technical recommendation. Pertama, MAP aktif, Adi Perkasa. Boleh coba trade buy di 2490, TP1 2600, TP2 2740, stop loss di sekitar 2340. Lalu PTRO trade buy 1950, TP1 di 2020, TP kedua 2130, stop loss sekitar 1875. Dan terakhir ada Java juga membentuk ascending triangle. Kamu kira cocok, boleh untuk trade buy 1530. Target price pertama 1650, target price kedua 1700.
stop loss 14.65. Baiklah, demikian untuk pembahasan Philip webinar pagi ini. Saat lagi kita memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan menuliskannya di question box yang tersedia di layar sebelah kanan Bapak Ibu. Terima kasih. Baiklah, sudah banyak pertanyaan masuk. Mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, yaitu datang dari Bu Igusti Ayu Putri. Tanyakan PTPP, BRI, Elsa. Baik PTPP, cenderungan agak terbatas penguatan ya. Memang harga cenderung masih di sekitar MA 9 ya. Artinya uptrend memang masih berpotensi terus terjadi, tapi kelihatannya kenaikan agak terbatas. Kecuali dia breakout 2300 lah ya, 2300. Sehingga level tersebut bisa dijadikan resistance dulu. Tapi supportnya boleh pakai 1990 atau 2000 rupiah pas. Itu PTPP. Kemudian BRI. BRI masih oke. Dan jika sudah punya ya hold aja juga boleh. Kemarin baru saja mentorehkan rekor baru ya, rekor penutupan baru 2 hari yang lalu. Sehingga potensi masih terus mencoba untuk bikin new high lagi ya maksudnya. Ya kalau sudah punya boleh hold aja. Kalau baru ingin masuk mungkin sekitar 4700, 4720 paling dekat jika ingin koleksi. Elsa dan GJTL ya.
Elsa palingan menguji 500 lagi sih. Support boleh pakai 418, 420. GJTL sudah menutup gap yang terjadi pada 8 Januari. Tapi nampaknya sinyal-sinyal sih masih ada pelemahan lanjutan ke depan. Volume agaknya juga kurang mendukung untuk ada penguatan lanjutan. Paling enggak support selanjutnya 775, 770. Support terdekat 800 mungkin. Support kedua 770. Resistance paling enggak 875 hingga 900. Lalu Pak Andri Wanda, Kalbe, Bumi, ITMG, Doit. Kalbe masih oke. Emang harga belum kemana-mana kelihatannya ya. Yang mentok 1700. Support 1580-an ya, 1570. Tapi peluang jikalau breakout 1730, peluang untuk melanjutkan uptrendnya masih terbuka lebar. Juga market kayaknya kalau tidak salah ini ya, diberitakan juga Kalbe ikut distribusi atau gimana ya, distribusi vaksin kalau tidak salah. Tapi market tidak begitu react seperti saham-saham farmasi lainnya. Sehingga harusnya masih ada potensi ke depannya untuk Kalbe. Kemudian Bumi TMG. Bumi kelihatannya sih kemarin masih hampir arah ya, ARB maksudnya. Agak sulit dibaca memang volume kemarin tipis juga 2-3 hari ke belakang. Kalau belum punya sih baiknya pilih saham batu bara lain yang memang volatilitasnya lebih rendah gitu. Kalau sudah punya mungkin support 90 bisa dipakai. Paling enggak ya. Potensi ARB kalau memang tekanan jual belum reda dan nampaknya belum sih, tapi pantau saja bagaimana intraday-nya, tapi masih berpotensi. Kemudian di TMG ya, ITMG pergerakan mungkin sideways saja, tapi level-level sekarang di level-level rendah. Boleh saja jika ingin koleksi di 13.200-an, 13.300. Resistance-nya paling dekat 14.900, 15.000. Lalu Doit mirip juga, masih sideways aja. 340-an, 345 untuk jadi supportnya. Resistance di 405.
untuk Doit. Kemudian Pak Hendra, era NKP MNCN. Era saya kira masih positif dan masih peluang untuk lanjut uptrend. 2650 ini memang harus ditembus untuk membentuk trend uptrend baru lagi. Jadi resistance 2650. Support di sekitar 24 2440, 2450. NKP NKP apakah masih menguji resistance 14.000? Tahan saja sih kalau sudah punya peluang untuk breakout dari 14.000 masih ada. Support di sekitar 13.200, 13.100. Bagaimana dengan MNCN? MNCN kecenderungan juga setelah naik lumayan dalam periode sejak periode Oktober November ya. Harga belum mampu breakout daripada 12.60, 12.70 yang merupakan resistance atau high sebelumnya. Kami kira masih relevan 12.70 itu, 12.70, 12.80 untuk jadi resistance terdekatnya. Dan sekarang kelihatannya berusaha menuju ke sana walaupun kecenderungan masih sideways dulu. MNCN level support paling enggak ya 11.40, 11.30 ya. Baik, selanjutnya BBRI Unilever Vario. BBRI-nya sudah ya tadi. BBRI-nya sudah masih di hold kalau sudah punya. Dan hari ini juga menghijau ya. High kemarin atau rekor penutupan 2 hari lalu itu di 48.90. Potensi menuju ke sana masih besar atau breakout dari sana maksudnya. Lalu Unilever berusaha berbalik arah pasca penguatan yang signifikan sekali di 18 Januari. Apakah untuk jualan terlebih dahulu. Tapi overall masih positif sih Unilever. MA20 juga kemarin ditutup di sekitar situ. Boleh dijadikan support sih. Yaitu 7.330 kurang lebih ya. 7.300 atau 7.300-an lah ya. Resistance-nya berusaha menuju 7,5 lagi. Paling enggak hingga
Ini level MA 200-nya kembali ya. Ya, MA 200-nya kembali yaitu sekitar 7.800. Pak Yosya, Java, BTN. Javanya sudah, BTN dan ISSP pakai Fibonacci. Mari kita coba. Di sini ada nggak ya? Coba kita tarik dari sini. Kurang lebih ya, kejauhan. Kurang lebih sekarang yang menguji resistance sinian lagi ya, yaitu 1900-an. Harusnya kalau terus stay di atas 1950, peluang resistance selanjutnya di 2000-an ya. Menurut Fibonacci menuju 2200-an. Itu BTN. Gimana ISSP? ISSP karena new high ya? Enggak juga ya. Apa kita pakai chart bulanan? Resistance selanjutnya ya high pada bulan ini masih yaitu 295. Enggak ya. Supportnya 210 untuk ISSP. Pak Wisber, BNI, kita bahas. BNI-nya tahan aja sih kalau sudah punya. Kalau baru ingin masuk 6200 untuk supportnya. Level resistance paling enggak 6600, 6590. BNI harus breakout juga dari 6650, 6680 untuk lanjut uptrend ya. Sekarang masih dalam periode konsolidasi aja. Ditahan masih boleh BNI. DKFT masih dalam rentang sideways-nya aja. Kemarin juga masih bergerak di level dekat-dekat support, yaitu support di sekitar 185, 180. Sedangkan resistance 215 ya 225. Gimana dengan PGAS ya? Masih ditahan masih boleh sih Pak. Tunggu breakout saja 1870. Gimana dengan Weton?
kelihatannya agak terbatas dan cenderung tertahan di 440-an. Level sekarang kurang lebih di 426, yaitu dekat-dekat dengan MA 9 ya. Level support selanjutnya 414 di sekitar MA 20 untuk weton. Pak Robert, Pegas barusan sudah dibahas, kemudian ANTM kita lihat. Aduh. Antam dan BRI. Nah, kok ya Antam kemarin ditutup di -30 ya. Padahal harga sempat menyentuh 3.300-an ya, 3.300-an. Dari Bollinger Band sebetulnya masih terbuka lebar untuk penguatan ke depan ya. Tapi nampaknya volatilitas masih bisa aja bertambah di Antam. Kalau ingin partial sell terlebih dahulu karena gennya sudah lumayan ya boleh aja. Jika ingin melakukan demikian, memang tinggal menunggu breakout resistance 3.340 kurang lebih, 3.350-an. Kurang lebih demikian. Bagaimana dengan BRI? BRI sudah juga tadi masih positif dan menunggu membuat level new high lagi sih. Kemudian Bu Reni, United Tractor, INDF WG, UT masih lagging aja. Kalau sudah punya ya ditahan juga tidak apa-apa. Level-level sekarang kalau belum ada boleh untuk koleksi. Level rendah sekitar 26 ribuan ya, 26.100, 25.800 kurang lebih. Gimana untuk INDF? INDF positif dan juga mensinyalkan ada niatan untuk berbalik arah ya. Walaupun memang mungkin agak lama karena juga konsumer biasanya pergerakan tidak terlalu volatile. Yang ingin koleksi boleh aja di 6750, 6800 kurang lebih ya. Resistance berusaha untuk close di atas 6900, dan jikalau berhasil break dan breakout 6900 terus, resistance selanjutnya 7100 hingga 7300-an ya. Positif sih untuk INDF. WG gimana? WG kecenderungan berpeluang berbalik arah.
Level support yaitu di 250. Tapi kecenderungan ada peluang untuk breakdown daripada level tersebut, sehingga waspada saja. Jika belum ada posisi, baiknya pantau aja dulu. Dan jika sudah ada dan sudah profit, boleh aja rasakan profitnya dulu untuk antisipasi adanya pembalikan arah atau breakdown dari pada support 250 tersebut. Resistance paling enggak di 267, sekitar 267 268. Bagaimana untuk Bevin dan Sril, Pak Julius Cahyadi? Ya, Bevin level high sebelumnya itu terjadi di 2018 ya. Kalau kita pakai acuan tersebut, peluang menuju 850 hingga 900. Kenaikan volume harusnya mendukung juga sih. Sebelum-sebelumnya tidak terlalu tinggi Bevin. Tapi ya waspada saja karena juga sudah ada kenaikan yang tinggi dan rawan profit taking dalam jangka pendek sih. Bagaimana dengan Sril? Ya, untuk Sril masih dalam pergerakan range-nya aja, itu 250-an ya. 250, 251 supportnya, kemudian resistance paling enggak 263, 264. Masih terbatas pergerakan kecenderungan untuk Sril. Selanjutnya, ada pertanyaan mengenai, ada deh. DSNG dari Pak Mak atau Bu Lauren. Datanya agak terbatas ya setelah penguatan signifikan sejak Mei, kurang lebih ya, Mei Juni. Harga memang setelah sentuh support 590 mungkin ada kenaikan menuju resistance 630. Jika terus breakout 670 resistance berikutnya.
Bu Maria per Jumat maupun seminggu ke depan apakah IHSG akan terkoleksi dalam. Sekarang pun berapa? Minus 0,5%. Harusnya koreksi yang terjadi koreksi sehat aja sih. Sama belum ada katalis negatif lain. Harusnya masih oke. Bagaimana dengan agro? Antam agro bris untuk Bulita. Antamnya sudah ya. Agro peluang masih tertekan sih. Karena penguatan sangat signifikan sudah tinggi dan kecenderungan membentuk lower high demikian juga lower low bisa saja berubah arah menjadi bearish. Belum saatnya sih untuk masuk kecuali sudah agak terbatas penurunan daripada agro. Sekarang PBV agro yaitu sekitar 6 kali lebih besar daripada induknya ya, yang sekitar 3 kali saja. Ya, harga juga sudah lumayan melambung tinggi, sehingga harganya juga cukup menjadi lumayan mahal untuk agro. Gimana dengan BRIS? BRIS juga demikian sih, PBV di 6 kalian. Tapi mungkin katalis pada bank syariah dan lain-lain bisa saja justify PBV tersebut. Level sekarang memang sudah agak terbatas. Jika ingin koleksi mungkin harus menunggu koreksi lagi. Dan spek buy saja di sekitar kalau bisa di bawah 3.000 ya, tapi nampaknya sih agak jauh dari harga sekarang. Paling enggak 3.200-an, 3250 masih dalam range lah ya. Demikian Bulita, kemudian Bu Selfie. BRI BRIS sudah dibahas, demikian juga BNI. Mari kita bahas IRA dan BMRI. Belum menarik sih IRA. Dan harga cenderung masih volatile. Dan kita tunggu 2500 mungkin level support selanjutnya. Dan jikalau breakdown dari level tersebut ada peluang berubah arah ya. Jadi kemungkinan bearish setelah bullish berkepanjangan di IRRA. Bagaimana dengan BMRI? Overall masih positif juga BMRI. Kalau kita pakai high sebelumnya level 8 ribuan masih in range, tapi paling enggak level 7.700 7.600 ya masih bisa dijadikan sebagai resistance di hold untuk BMRI. Pak Bambang Sido Pegas Pewon. Sido mungkin spek buy aja sifatnya karena cenderungan ada peluang berbalik arah gitu. Level support yang boleh diperhatikan 725 720. 725 715 salah. Gimana Pewon? Pewon menarik juga. Jika ingin koleksi boleh tunggu saja di sedikit di 510 515
level supportnya. For resistance 570. Gimana BCA, Bu Maria? Ya BCA juga di hold aja lah ya. 36.700, 36.900, 36.700-an. Itu level resistance yang most likely masih bisa ditembus lagi untuk mencoba menuju all time high. TLKM Pak Hendrik bagaimana? Masih di situ-situ aja sih TLKM, tapi kalau ingin di hold aja masih boleh. Harus breakout daripada 3.600 untuk berubah jadi uptrend. Tapi level tersebut ya masih dalam jangkauan, sehingga di hold juga masih boleh. Pak Zemi Besi, Beton, INKP-nya sudah. Mari kita lihat XL-nya. XL cenderungan dekat-dekat level support sih. Pasca penguatan di 19 Januari kemarin, harga cenderung masih tertekan. Tapi MA 200 nampaknya sih kuat sih jadi tahanan. Paling bawah 2430 supportnya. For resistance 2600 lagi, kemudian 2700. Bu Desianti, bagaimana dengan potensi kenaikan saham konstruksi Wika Waskita, NIKL dan Antam? Mungkin konstruksi agak terbatas memang. Karena juga ya sudah patah tren ya kemarin 2 hari lalu. Tapi memang juga kemungkinan dengan berita pembentukan SWF akan rampung dan segala macam, juga penjualan atau divestasi aset daripada karya-karya ini, bisa saja ada sell on news seperti itu. Kita lihat WSKT. WSKT lebih baik sih daripada Wika. Kecuali memang terus breakout, jadi pantau aja. Memang yang paling terkena manfaat paling banyak ialah Waskita sih daripada BUMN Karya, karena portofolio jalan tolnya yang paling banyak, demikian juga balance sheet-nya, leverage-nya ya paling tinggi. Kalau Antam NIKL memang sih sekarang nggak di Indonesia aja sih, harga nikel memang sedang dalam fase uptrendnya gitu. Dan kami kira sih peluang untuk naik lagi harga nikel masih ada, karena juga demand daripada green energy, electric car, dan segala macam semakin tinggi di tahun ini. Lagi stimulus juga digelontorkan khususnya daripada Amerika untuk mendorong ekonomi ini. Kita kira juga bisa mendongkrak demand pada harga metal. PTPS bagaimana Bu Josephine? PTPS oke sih, berusaha berbalik arah. Jika ingin koleksi, boleh juga di sekitar level sini hingga level 3550 in range koleksinya. Resistance bagaimana? Resistance 3900 hingga 4000 terlebih dahulu sebelum berusaha menuju high sebelumnya 4500-an, 4400-an. UMI, ACST, Hoki, Agronya sudah, ACST-nya
kecenderungan agak terbatas, tapi hari ini setelah penurunan lumayan beberapa hari ke belakang, kelihatannya sih penurunan agak terbatas. Tapi ya seperti itu, di tengah volume yang tidak terlalu signifikan juga, harga masih bisa juga tertekan. Sinyal untuk terus lanjut menguat juga belum kelihatan, walaupun memang sudah agak oversold. Paling rebound hanya technical rebound dan peluang menuju support selanjutnya di 450. Support 450, resisten 520. Kalau hoki gimana? Hoki 1100 paling enggak, 1090, 1100 supportnya, resisten 1150. Silo, coba kita lihat. Untuk Bu Maria, 5200 mungkin level support, cukup volatile juga Silo. Pantau saja 5200 tadi, 5250 tepatnya untuk jadi level support, resistance-nya di sekitar 5640. EBKP gimana? Saat ini di dekat-dekat support 580, 570. Masih kita pantau bagaimana pergerakan ke depan. Tapi overall pembalikan arah bisa saja terjadi ya, dari uptrend menjadi sideways atau menjadi bearish. Jadi waspada juga untuk BBKP. Baik, selanjutnya Elsa lagi ya. Coba kita lihat setelah open bagaimana. Berusaha menuju 500 lagi sih Elsa. Pertama 475 dulu mungkin, level support di 415. Pegas, Pak Triadi. Masih positif Pak, Pegas masih oke. Dan level 1830 ya kurang lebih. 1840, 1830 jadi resistance. Dan seketika breakout dari resistance tersebut positif sih, masih berpeluang menuju level 2000-an jadinya ya. Mungkin untuk Pegas. Full support bisa boleh dipakai 1680 kemudian 1600. Bu Lydia menanyakan adikarya Indidoid. Ini adikarya agaknya agak terbatas sih penguatannya ke depan. Demikian potensi jika breakout daripada 1900 ke atas dan juga 2000 lah ya. Sebagai konfirmasi 2000 lanjut
uptrend sangat masih terbuka lebar. Tapi level sekarang palingnya 1900 dulu sih untuk resistance-nya. Supportnya di 1720. Indi gimana? Pulang belum bentuk double bottom sih, tapi lihat dulu ke depan gimana. 1610, 1615 untuk jadi level supportnya. Harga masih cenderung stagnan aja ya. Hingga tadi level 16 1600, 1610 support, resistance paling paling tinggi di 2000 sih. Sebelum ke sana mungkin 7780 dulu. Kemudian Doit, ya, Doit 340, 345 untuk jadi support. Cenderungan memang agak membentuk bearish gitu ya di short term, walaupun bearishnya ya tidak terlalu curam juga, tapi agak membentuk apa ya namanya, descending triangle kurang lebih ya. Kurang lebih gitu. Level support sehingga ya level seginian saja, 344, 342, 340-an. Kalau memang cukup tertahan, berpeluang juga untuk double bottom seperti Indi tadi, yang artinya juga pola yang bagus ya, pola reversal. Level resistance 405 lagi sebelum menuju menguji 440. Demikian Bu Lydia. Kemudian SMGR, coba kita lihat SMGR. Masih sideways aja, masih positif sih harusnya. 12.800 resistance mungkin ya, 12.800, 12.900. MACD sih mendukung untuk penguatan ke depan. Lalu gimana supportnya di 12.000 pas atau 11.900. PTRO Bu Kartika, masuk rekomendasi kita juga sih, boleh diperhatikan, juga masih relevan. 1950, kemudian TP-nya di 2020. Stop loss atau support 1875. SMS Pak Zemi, kemudian Asri ya. SMS-nya cukup volatile dan sudah agak oversold ya. Boleh aja untuk mungkin spek buy sifatnya ya. Dan jika memang udah ada gain, boleh langsung realisasikan saja. Mungkin level 12.10 menjadi resistance di SMS. Asri, Pak Firdaus, masih dalam tentang sideways-nya aja sih. Harga mungkin harus breakout dari 255, 256 untuk paling nggak menuju level 280-an. Paling nggak level sekarang masih dalam level sideways-nya aja.
Bu Levi, Java, Gudang Garam, Jasa Marga. Java sih masih bisa di hold sih. Sinyal MACD mau ya MACD sih khususnya juga masih baik, sehingga di hold aja kalau sudah punya. Walaupun Bollinger Band agak menyempit gitu ya. Level resistance 1650 pertama, kemudian 1690. Mana GGRM? Ya GGRM masih di sini-sini aja sih Bu, dan harus sabar. Kalau ingin koleksi, sifatnya spekulasi karena juga menarik di sekitar support-supportnya itu ya. Tapi memang harus menunggu lama sih. Kelihatannya baru ada minat kembali masuk ke emiten rokok. Volume juga tidak terlalu tinggi. Lebih demikian 40.800 hingga 41.000 mungkin ya. Level support. Jasa Marga masih oke sih Jasa Marga. Pullback sedikit aja. Level support paling nggak 4650. 4940 lagi untuk resistance. Budui ISSP entry. Hmm, agak 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 riskan sih entry-nya di saat ini. Harga kelihatannya ada berpulang menuju support 198 hingga di bawah 200. Tapi masih bisa juga saya salah ya. Tapi kalau kita lihat dari level level hourly-nya di sini. 210 mungkin bisa jadi supportnya terlebih dahulu. Resistance kembali di 2,5 hingga 295. Mungkin level-level ini yang bisa dijadikan acuan. Antara tunggu di support di 208, 210. Kita menunggu buy on breakout aja. Breakout dari resistance 250. Lebih demikian Budui, dan nampaknya pertanyaan Budui juga menjadi pertanyaan terakhir kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk atensi dan partisipasinya Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di hari Senin pekan minggu depan. Semoga bermanfaat webinar pagi ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi hari Senin. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.